Allah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Isya, salat gerhana, dan nanti insyaallah dilanjutkan dengan salat tarawih. Yang kami hormati, malam ini adalah malam terjadinya gerhana bulan, sebuah peristiwa alam yang menunjukkan kebesaran Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika terjadi gerhana, Rasul memerintahkan kepada umatnya, walaupun hukumnya sunnah, untuk melaksanakan sholat ketika terjadi gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Sangat dianjurkan bagi kita semua untuk melaksanakan sholat, berzikir, berdoa di saat-saat ini, saat gerhana ini, dan juga amal soleh lainnya yang tersebut dalam hadis adalah bersedekah. Banyak peristiwa-peristiwa yang kemudian Nabi melaksanakannya dengan amal-amal soleh. Dulu ketika Rasul Muhammad SAW melaksanakan sholat gerhana, itu dilaksanakan dengan penuh kehusuan, sangat hikmat, sangat lama, seolah-olah hari akan kiamat, seolah-olah kematian sudah sangat dekat. Namun kita tadi melaksanakan sholat agak singkat karena kait dengan waktu. Dan nanti jam 8:17 itu gerhana sudah selesai. Nah, hadirin rahimakumullah, surah Ali Imran ayat 199 yang tadi khatib baca di awal, itu ketika diterima oleh Rasulullah SAW pada malam hari, Nabi sangat sedih. Nabi menangis. Ya. Mengapa? Karena sungguh ayat ini sulit sekali dipahami. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahar, dan dalam pergantian siang, malam dan siang, la ayatil liulil albab, akan menjadi tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang ulul albab. Orang-orang yang mau memahami dengan sungguh-sungguh, mempelajari dengan seksama. Di ayat lain disebut huwallazi ja'ala syamsa diya'a, surat Yunus ayat 5. Allah lah yang menjadikan matahari itu bersinar, wal qamara nura, dan bulan bercahaya, wa qaddarahu manazila, dan Allah menetapkan manazil, garis edar atau tempat beredarnya matahari dan bulan tadi itu, lita'alamu adadas sinina wal hisab, supaya kalian mengetahui, supaya kalian punya ilmu untuk perhitungan tahun dan waktu. Lita'alamu adadas sinina wal hisab. Maka alhamdulillah di zaman modern ini, walaupun umat Islam masih sangat sedikit, minoritas yang memiliki kemampuan dan concern mendalami ilmu-ilmu astronomi atau ilmu falak, tetapi kita sudah bisa mengambil hikmah dari para ahli tersebut untuk kita amalkan waktu-waktu yang telah ditentukan, termasuk adalah gerhana pada sore, mulai sore tadi sampai sekarang. Gerhana sesungguhnya sangat ribet, sangat jelimet, tetapi ternyata bisa dihitung sedemikian rupa. Tadi tepat pukul 16:50 itu sudah dimulai sebagian gerhananya. Kemudian pukul 18:04:26, ya, detail sekali. Itu gerhana totalnya sudah mulai, ya.
Kemudian 18.33, pukul 18 lewat 37 detik itu adalah puncak gerhana bulan. Kemudian jam 19.02 lewat 45 detik itu gerhana sudah mulai berakhir. Nanti pukul 20 sebentar lagi 20 lewat 17 itu sebagian gerhana sudah berhasil. Nah, hadirin rahimakumullah, yang kedua yang perlu kita pahami bersama dengan gerhana ini juga menunjukkan bahwa gerhana itu selalu terjadi pada bulan purnama antara tanggal 14 dan 15. Nah, insya Allah malam hari ini adalah tanggal tersebut. Kalau yang puasanya kemarin start Rabu itu persis tadi tanggal 14 sore, begitu maghrib masuk tanggal 15. Yang puasanya Kamis masuk juga malam ini sudah tanggal ke-14 ya, purnama. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dua-duanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, di dalam ayat lain Allah berfirman, wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kita tunduk sujud kepada matahari dan kepada bulan. Yang saat itu sebagian besar manusia masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin sampai saat ini juga banyak manusia yang menyembah makhluk, menyembah selain Allah. Wasjudu lillahi, tetapi sujudlah, tunduklah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan siang, malam, matahari dan bulan tadi itu. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian betul-betul ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ketika terjadi gerhana pada masa Nabi, pernah terjadi omongan-omongan di masyarakat bahwa terjadinya gerhana ini berkaitan dengan kejadian sesuatu, yaitu kematian atau kelahiran seseorang. Yang saat itu kebetulan ketika terjadi gerhana matahari, putra Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibrahim kebetulan wafat, sehingga berdesas-desus ya, kabar di masyarakat bahwa gerhana ini terjadi karena kematian putra Rasulullah SAW. Oleh karena itu Nabi bersabda, mempertegas, Inna syamsa wal qamara ayatani. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda-tanda kebesaran Allah ya. Min ayatillah. La yaksifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Kejadiannya tidak ada hubungan dengan kematian atau kelahiran seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma fad'ullaha. Kalau kalian melihat, menyaksikan, mengetahui gerhana tersebut, pertama, fad'ullaha, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasallu hatta yaktashif, dan selenggarakanlah, laksanakanlah salat gerhana sampai selesai. Di hadis lain disebut, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sama, hampir sama tadi. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. La yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Kejadiannya tidak ada kaitan. Sekali lagi tidak ada hubungan dengan kematian atau kelahiran seseorang. Fa idza ra'aitum dzalika fad'allah. Kalau kalian melihat itu maka banyaklah berdoa kepada Allah. Wa kabbiru, dan banyak-banyaklah bertakbir. Ya, Allahu Akbar. Wasallu, dan salatlah. Watasaddaqu. Nah, ini lebih detail lagi. Watasaddaqu, dan banyak-banyaklah bersedekah. Di saat gerhana ini buah amalan yang sangat mulia dan sangat baik. Hadirin
rahimakumullah, di dalam surat Yasin yang sering kita baca, bahkan masyarakat mayoritas hafal, surat Yasin di ayat ke-37 sampai 40 dijelaskan di sana, wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar. Bagian dari tanda kekuasaan Allah adalah malam. Ya. Fa idzahum mutlimun. Kemudian ketika malam itu tiba, maka terjadilah gelap. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari itu beredar, berjalan sesuai dengan garis edarnya. Dzalika taqdirul azizil alim. Itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, yang Maha mengetahui. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Dan matahari bulan ya, juga telah ditetapkan manzilahnya, garis edarnya, hatta ada kal urjunil qadim, hingga bulan itu yang tadinya tanggal muda, kecil, kemudian tumbuh besar, purnama, lalu ada kal urjunil qadim, kembali kecil lagi. Lasamsu yang bagi laha antudrikal qamar. Tidak mungkin matahari akan mendahului bulan. Walal lailu sabiqun nahar. Begitu juga malam dan siang. Wa kullum fi falaki yasbahun. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu penting bagi kita untuk merenungkan kejadian ini sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Supaya kita mendekat, supaya kita semakin bertambah iman dan ketakwaan kita. Bukankah dalam hidup ini iman dan takwa itu menjadi bekal yang sangat baik? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah dalam hidup ini, dan bekal yang terbaik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan terus keimanan kita, jaga keimanan kita agar puasa kita semakin baik, semakin berkualitas, semakin merasa ringan, dan kita bisa meraih akhir Ramadan nanti derajat takwa atau ketakwaan, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dari peristiwa ini juga mengajarkan pada kita hendaknya di antara sebagian dari umat Islam, di antara sebagian dari anak cucu kita, agar ada yang mau mendalami, agar ada yang mau belajar dengan sungguh-sungguh ilmu astronomi. Karena ini adalah bagian dari ilmu keagamaan yang sangat penting untuk menghitung waktu, menghitung kalender dan lain sebagainya. Kita umat Islam ini sedih, belum punya kalender yang sama, belum punya kalender yang satu, tunggal sedunia. Dulu ketika penetapan kalender Masehi, Januari, Februari sampai Desember itu, pada masa awal juga mengalami perdebatan-perdebatan. Saatnya kita sekarang umat Islam, karena kita sesungguhnya sudah berhutang peradaban. Kita punya hutang peradaban. Umat Islam belum punya kalender yang sama, yang seragam sedunia. Dan itu tidak bisa tidak harus melalui ilmu astronomi, ilmu hitungan. Dan ilmu astronomi itu insya Allah akurat, insya Allah tepat. Belum pernah ada misalnya sudah diprediksi akan terjadi gerhana kemudian tidak jadi gerhana. Belum pernah. Oleh karena itu menghitung yang lain yang lebih ringan dibanding gerhana, insya Allah lebih mudah. Insya Allah bisa lebih ditetapkan jauh-jauh hari sebelum. Kita kadang-kadang sedih, masih berbeda satu Ramadan, satu Syawal. Walaupun perbedaan itu sungguh sesuatu yang sangat wajar karena terjadi perbedaan cara, manhaj. Tapi pada saatnya kita penting untuk menyatukan demi kebaikan, demi kemajuan, demi kemudahan umat Islam di masa yang akan datang. Kita sudah punya bank-bank syariah
dan lain sebagainya, tapi transaksinya masih menggunakan kalender Masehi. Karena apa? Karena seringkali terjadi perbedaan. Inilah tantangan buat kita semua. Mudah-mudahan ke depan umat Islam semakin maju, ilmu pengetahuan bisa dikuasai, teknologi bisa dipegang, sehingga dalam hal hitungan waktu, hitungan hari, dan lain sebagainya itu bisa pastikan jauh-jauh hari sebelumnya. Hadirin rahimakumullah, itulah hikmah sedikit dari peristiwa gerhana ini. Mudah-mudahan semakin mendekatkan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa. Kalau ingin menjadikan gerhana, terjadilah gerhana. Dan sekaligus yang paling terakhir ini mengingatkan kita semua bahwa kita akan kembali, kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah menghancurkan dunia ini sangat mudah. Di dalam surah At-Takwir misalnya disebutkan wa idzal biharu fujirat. Apabila lautan sudah dimuntahkan, ditumpahkan, maka tidak akan ada yang selamat. Itulah pesan yang bisa kita ambil dari peristiwa gerhana ini. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.